Meraih mutiara pengumpul jiwa, Si Yan berenang cepat menuju permukaan kolam. Di kolam, banyak jiwa berubah menjadi cahaya hitam dan langsung masuk ke mutiara pengumpul jiwa. Mutiara pengumpul jiwa yang areanya tertutup oleh ludah Si Yan masih menghasilkan daya tarik besar bagi jiwa-jiwa, menyerap semua jiwa di kolam ke dalam dirinya sendiri. Si Yan akhirnya muncul ke permukaan kolam. Setelah menghirup udara segar dalam-dalam, ia mulai memanjat ke tepi. Kemudian, terdengar perintah api dingin es, jangan keluar. Terkejut dan bingung, Si Yan mematuhi peringatan api dingin es dan menghirup udara segar beberapa kali lalu menyelam kembali ke kolam. Awalnya ia pandai menantang batas kemampuannya dan selalu memainkan permainan menahan napas di bawah air. Jadi, bertahan di bawah air untuk waktu yang lama adalah hal yang mudah baginya. Di dunia ini, bahkan tanpa berlatih seni bela diri, ia bisa bertahan selama 7 hingga 8 menit di bawah air. Namun tubuhnya tidak lagi sama dengan orang normal dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sekarang, dia bisa dengan mudah bertahan selama setengah jam di bawah air. Setelah menghirup udara dalam-dalam, Si Yan kembali ke dalam air, lalu bertanya kepada Ice Cold Flame, ada apa? Ada orang yang sangat tangguh bersembunyi di lembah saat ini. Menurut peringkat kalian manusia, dia berada di alam nirvana. Kekuatanku dibatasi oleh cincin ini dan aku tidak dapat membunuh orang itu. Hanya jika kalian membiarkanku keluar dari cincin ini, aku akan dapat mengalahkannya, atau kalau tidak, kalian tidak dapat menghadapinya sendiri. Ice Cold Flame menjelaskan. Seorang pejuang di alam nirvana. Si Yan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa orang yang dibicarakan oleh Ice Cold Flame mungkin adalah ayah Gu Jiange, Gulai. Dalam perjalanannya ke Pulau Awan, dia mendengar beberapa detail tentang keluarga Gu dari Linda. Dia diberitahu bahwa Gulai dan putranya Gu Jiange tinggal di Pulau Awan untuk bernegosiasi dengan keluarga Yang, dan Gulai berada di alam nirvana. Di lembah ini, pertama-tama, hanya ada Gu Jiange. Sekarang, seorang prajurit lain datang, yang berarti itu pasti Gulai. Sebagian besar kekuatan Ice Cold Flame disegel di dalam cincin dan tidak dapat digunakan sepenuhnya. Meskipun mutiara pengumpul jiwa sangat kuat, itu hanya kuat untuk jiwa. Gulai masih memiliki tubuh fisiknya, jadi mutiara itu hanya akan berdampak sangat kecil padanya. Mustahil untuk mengendalikannya dengan mutiara itu. Jika Si Yan keluar dari kolam dan Gulai benar-benar ingin membunuhnya, maka Si Yan tidak akan mampu melawan Gulai. Ironisnya, Si Yan tidak tahu bahwa Gulai sebenarnya lebih takut padanya. Kau harus menunggu sampai dia pergi. Saat kau berada di kolam pengumpulan jiwa, dia tidak berani masuk untuk membunuhmu. Sekarang, pelan-pelan kumpulkan jiwa-jiwa di kolam agar air kolam tidak terlalu jernih. Berhati-hatilah dan begitu kau menemukan orang lain memasuki kolam, segera tenggelam. Si Yan mengangguk ke dalam air, oke. Setelah membalas api, Si Yan menyelam sedikit dan mengamati permukaan kolam dengan saksama. Banyak jiwa telah dikumpulkan oleh mutiara pengumpulan jiwa dan cermin jiwa di atas kolam telah lenyap. Tanpa cermin jiwa, portal yang menghubungkan kedua alam itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi ki iblis yang datang dari alam iblis. Si Yan sedikit gugup. Berkonsentrasi pada permukaan kolam, dia waspada dan siap bereaksi terhadap perubahan apapun. Di sudut rahasia di lembah, Gulai dan Gu Jiange bersembunyi. Mereka bahkan lebih berhati-hati daripada Si Yan. Mereka telah melihat Si Yan keluar dari air, tetapi tidak satu pun dari mereka berani mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka menunggu jiwa Master Iblis Mojito. Kecepatan terbang jiwa jauh lebih cepat daripada kecepatan tubuh manusia. Begitu Master Iblis Mojito menerima pesan Guile, awan iblis mulai berkumpul di atas lembah. Bayangan iblis yang sangat besar terbentuk di tengah awan iblis. Dan ki jahat tiba-tiba melesat ke arah Gulai. Di mana cermin jiwa? Gulai, kau menipuku. Beraninya kau, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Tolong, jangan marah. Gulai ketakutan dan dia buru-buru mencoba menjelaskan, aku benar-benar ingin membantumu. Itulah sebabnya aku membunuh begitu banyak penduduk desa dan mengumpulkan jiwa yang baru lahir untuk membuka saluran bagimu untuk menghubungkan dua alam. Tapi aku tidak pernah menyangka akan terjadi sesuatu di jalan.
Sejenis api langit telah memperoleh tubuh fisik seorang pria dan mengendalikan pria itu ke dalam kolam pengumpulan jiwa untuk menghancurkan mutiara pengumpulan jiwa. Gulai sangat ketakutan sehingga dia menjelaskan situasinya dengan cepat, dan menambahkan, "Aku selalu ingin bekerja sama denganmu dan aku tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini." Api langit. Kesadaran Mojito terdengar dari awan iblis, kalau begitu turunlah ke kolam untuk melihat apakah orang itu mendapatkan mutiara pengumpul jiwa atau tidak. Selama dia belum mendapatkannya, aku punya cara untuk menghadapinya. Tapi jika dia tahu cara menggunakan mutiara, maka bahkan aku tidak berani bertarung dengannya secara langsung. Aku, turun. Gulai memaksakan senyum di wajahnya, api es dingin sangat kuat, dan begitu aku masuk ke kolam, aku akan mati beku. Jika kau tidak turun, aku akan menghancurkan jiwamu sekarang juga. Kesadaran Mojito berkata dengan brutal, berhentilah mengatakan omong kosong lagi. Turunlah ke kolam pengumpulan jiwa sekarang. Jika kau membuang-buang waktuku, aku akan membunuhmu dan putramu. Wajah Gulai memucat. Dia melirik Gu Jiange di sampingnya dan menggertakkan giginya, baiklah, aku akan pergi. Wosh! Pada saat ini, kilatan cahaya hijau terbang melintasi langit. Mo Duanhun yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba muncul di atas lembah. Sambil mengerutkan kening, dia menyebarkan pikirannya ke seluruh lembah dan segera merasakan lokasi Gulai dan Gu Jiange. Gulai, beraninya kau. Kau bersekongkol dengan para iblis. Tahukah kau apa yang paling dibenci keluarga Yang? Begitu Gulai, yang baru saja akan mengambil tindakan, menatap Mo Duanhun dengan heran, ketakutan memenuhi matanya. Gu Jiange menundukkan kepalanya dan tetap diam, dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Tidak masalah apakah itu Master Iblis Mojito atau puncak dari tiga Raja Sura, Mo Duanhun, selama mereka ingin membunuh mereka, duo ayah dan anak itu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dia tidak berani mengambil tindakan, karena dia tidak ingin mengganggu Mo Duanhun, yang dapat menghancurkan jiwanya dalam sekejap. Gulai berada dalam dilema. Dia tentu saja tidak dapat menjawab Mo Duanhun, dan hanya dapat mengirim pesan kepada Mojito melalui jiwanya, apa yang harus kulakukan sekarang. Jangan ragu-ragu, turunlah ke kolam sekarang dan lihat apa yang terjadi. Serahkan Mo Duanhun padaku. Selama aku di sini, tidak ada yang dapat dia lakukan. Master Iblis Mojito menjawab dengan tidak sabar. Kemudian, awan iblis mulai berubah bentuk. Tiba-tiba, bayangan iblis terdistorsi dan menutupi Mo Duanhun seperti kerudung hitam. Meskipun itu adalah jiwa Mojito yang telah datang, tetapi itu masih memiliki kekuatan alam dewa. Jiwanya dapat mengumpulkan ki iblis untuk membentuk berbagai bentuk serangan yang kuat. Awan iblis menutupi Mo Duanhun dan banyak ki jahat mulai menyerangnya. Kekuatan ini dapat menghancurkan jiwa semua makhluk, dan mereka semua bergegas menuju jiwa Mo Duanhun. Suara ledakan terdengar di lembah. Serangan ki jahat sama kuatnya dengan serangan fisik. Lembah yang telah dibekukan oleh api dingin es itu meledak. Es dan batu beterbangan di mana-mana, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Serangan Master Iblis Mojito telah menghancurkan es padat yang menyegel seluruh lembah. Di antara semua ki jahat itu, Mo Duanhun menjadi titik yang bersinar. Kemudian cahaya yang berkedip keluar dari ledakan itu. Dari cahaya ini, pohon, bunga, rumput, makhluk, orang, negara, dan pemandangan alam terlihat samar-samar. Citra alam semesta, teriakan seorang wanita terdengar dari lembah. He Qingman berteriak penuh keterkejutan, ini adalah citra alam semesta, harta karun rahasia tingkat bangsawan dari keluarga Yang. Ini adalah yang terkuat dari harta karun pertahanan keluarga Yang, dan jarang muncul di luar pulau abadi. Tuan mau membawanya kali ini, tidak heran dia bisa menahan serangan jiwa Mojito untuk waktu yang lama. Mata Sia-Sinyan juga bersinar, citra alam semesta mencakup semua makhluk dan pemandangan di dunia, setiap makhluk hidup, pohon dan rumput, binatang iblis, negara dan pemandangan. Keluarga yang telah menghabiskan banyak upaya untuk memproduksinya. Itu tidak hanya mencakup semua makhluk dan pemandangan di dunia, tetapi juga dapat menahan serangan apapun, termasuk serangan jiwa. Harta karun rahasia bangsawan benar-benar kuat. He Qingman berkata dengan gembira, aku hanya pernah mendengar tentang citra alam semesta sebelumnya, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Sungguh menakjubkan. Di langit,
Mo Duanhun berdiri di tengah-tengah citra alam semesta sebagai titik yang bersinar. Di sekitar titik yang bersinar itu, semua jenis citra diproyeksikan, yang terus berubah. Serangan jiwa Master Iblis Mojito perlu menembus semua lapisan citra yang diproyeksikan oleh citra alam semesta. Namun, kekuatan serangan itu melemah setelah melewati setiap lapisan. Mo Duanhun tahu bahwa jiwanya tidak berada di alam yang sama dengan Mojito, jadi dia tidak berani bertarung dalam pertempuran jiwa dengan Mojito. Dia hanya menggunakan citra alam semesta untuk menahan serangan jiwa Mojito dan tidak memiliki cara untuk melawan. Pada saat ini, Gulai sedang menuju ke kolam pengumpulan jiwa di bawah perintah Mojito. Xian mungkin berada di dasar kolam. Mo Duanhun tiba-tiba berteriak, "Jangan biarkan Gulai masuk ke kolam." Karena singa terbang angin guntur level 6 lebih cepat daripada kelelawar darah Qian level 4 atau 5, pengawal darah Sura belum tiba di lembah. Sekarang, hanya Xia Xinyan dan He Qingman yang mengambang di atas lembah. Mendengar teriakan Mo Duanhun, He Qingman mengerutkan bibirnya dan berbisik, "Gulai berada di alam nirvana. Aku tidak bisa mengalahkannya. Yang lebih buruk adalah bahwa Master Iblis Mojito ada di sini. Jika aku pergi untuk melawan Gulai sekarang, aku kemungkinan besar akan diserang oleh Mojito. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku akan pergi." Mengetahui bahwa Xian mungkin berada di dasar kolam, Xia Xinyan, tanpa ragu-ragu, menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan roh bela diri reinkarnasinya, melompat dari belakang singa terbang angin guntur sambil memasuki alam langit. Dia kemudian bergegas menuju Gulai, yang telah mencapai sisi kolam. Melihat Xia Xinyan turun dari langit, wajah Gulai menjadi pucat pasi. Dia membeku di sana seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, kilatan serangan jiwa datang dari awan-awan iblis. Xia Xinyan, yang telah terbang di langit, tiba-tiba jatuh, mulutnya penuh darah. "Kakak Xinyan!" teriak He Qingman. Dia menepuk singa terbang angin guntur, yang kemudian terbang cepat ke arah Xia Xinyan dan menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. He Qingman merobek kerudung Xia Xinyan dan mendapati wajahnya sepucat kertas putih. Cahaya di matanya memudar dan darah mengalir turun dari mulutnya. "Kakak Xinyan, Xinyan." He Qingman sangat khawatir. Dia mengeluarkan pil dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulut Xia Xinyan. Kemudian, menunggangi singa terbang, dia membawa Xia Xinyan pergi dari kolam pengumpulan jiwa. Di kolam pengumpulan jiwa, Xian sedang menatap permukaan kolam, berjaga-jaga dengan waspada terhadap Gulai yang mungkin akan turun kapan saja. Saat berada di kolam, dia tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia tidak tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, baik Demon Master Mojito maupun Mo Duanhun telah tiba di lembah. Setelah menyerap sejumlah besar jiwa, kolam pengumpulan jiwa tampak jauh lebih jernih dari sebelumnya. Saat berada di kolam, Xian merasakan getaran hebat yang datang dari lembah seolah-olah bumi berguncang. Ini membuatnya lebih waspada, mencari jejak bahaya dari atas. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di atas kolam. Xia Xinyan. Meskipun dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dari kolam, Xian segera mengenali Xia Xinyan melalui tubuhnya yang sempurna. Sosok Xia yang cantik terbang melewati kolam, tiba-tiba dia mulai jatuh dan ditangkap oleh binatang iblis. Semua ini terjadi dalam sekejap dan ketika Xian menyadari bahwa Xia Xinyan terluka, dia telah menghilang, dibawa pergi oleh singa guntur angin. Xian merasakan luapan amarah. Tak lagi bersembunyi, Xian berenang ke permukaan kolam secepat yang ia bisa. "Apa yang kau lakukan? Orang itu pasti masih di sana." Api dingin es segera menjawab. Xian tidak menjawab. Wajahnya tampak ganas, dan aura kejahatan, kegilaan, dan kebencian mengelilinginya. Tiba-tiba, Xian memasuki langit kedua, dan kekuatannya berlipat ganda. "Jangan keluar!" Api dingin es berteriak cemas. Xian menutup telinga terhadapnya. Percikan, Xian melompat keluar dari kolam, menyebabkan gelombang muncul di permukaan kolam pengumpulan jiwa, dan berdiri di tepian dengan wajah yang tampak ganas. Gulai, yang hendak memasuki kolam, terkejut. Melihat Xian muncul, ia bergegas bersembunyi dan berlari menuju Gu Jiange. Gulai selalu percaya bahwa tubuh Xian ditempati oleh api dingin es. Mengetahui bahwa ia sendiri bukanlah saingan api langit, jadi setelah melihat Xian, ia segera bersembunyi untuk menghindari konfrontasi langsung. Keluar dari kolam pengumpulan jiwa,
Si Yan melihat sekelilingnya dengan jahat. Di langit di atas lembah, awan iblis yang pekat mengelilingi bola cahaya hijau. Dampak serangan jiwa menyebar kemana-mana. Gulai bergegas ke sebuah gua gunung di sampingnya. Dia samar-samar bisa melihat sosok Gu Jiange di pintu masuk gua. Di kejauhan, seekor binatang iblis meninggalkan lembah, membawa Xia Xinyan. Di punggung binatang iblis itu, seorang wanita seksi lain sedang memberi Xinyan beberapa pil. Xinyan, Xian berteriak ke langit, berdiri di samping kolam. He Qingman, yang berada di belakang singa angin guntur, agak terkejut oleh teriakan Xian. Dia menunduk dan melihat Xian yang sedih dan marah. Dia diserang jiwanya oleh Master Iblis Mojito. He Qingman berteriak balik sambil menggertakkan giginya, demi kamu. Dia mencoba menyelamatkanmu. Mojito, Xian menatap langit dan bertanya kepada api dingin es dengan pikirannya, bagaimana kita bisa menyerap jiwanya? Putar bagian mutiara pengumpul jiwa yang telah ditutupi ke arah jiwa orang itu, dan gunakan kekuatan pikiranmu untuk membentuk hubungan antara jiwanya dan mutiara pengumpul jiwa. Kamu hanya perlu melepaskan sebagian kekuatan pikiranmu dan mendekati jiwa orang itu, dan mutiara pengumpul jiwa akan terhubung dengan jiwanya secara otomatis. Kemudian mutiara itu akan menyerap jiwanya. Mengerti? Xian segera melepaskan sebagian kekuatan pikiran yang terbentuk menjadi sinar cahaya yang melesat lurus ke arah awan iblis di langit. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam ditembakkan dari bagian mutiara pengumpul jiwa yang tidak tertutup. Setelah itu, aliran jiwa mulai melesat dari mutiara pengumpul jiwa, masuk ke dalam cahaya hitam aneh yang bersinar ke arah jiwa Master Iblis Mojito. Banyak jiwa muncul dari cahaya hitam dan mengembun dalam sinar itu. Jiwa-jiwa itu saling beradu, memperkuat cahaya hitam itu sampai-sampai jiwa Master Iblis Mojito tidak dapat menahannya lagi. Di awan iblis yang tebal, jiwa Master Iblis Mojito ditangkap oleh cahaya hitam dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Bayangan iblis mulai goyah dan tertarik ke dalam cahaya hitam yang dihasilkan dari mutiara pengumpul jiwa. Siapa yang berani melakukan ini padaku? Pesan pikiran yang sangat besar menyebar ke seluruh lembah, sehingga setiap prajurit di lembah itu dapat mendengarnya dengan jelas. Ini adalah kesadaran Master Iblis Mojito. Namun dengan jiwanya yang terkekang, pesan pikiran ini hanya menyampaikan kesadarannya tanpa kekuatan serangan jiwa. Siapapun kamu, Xian mencibir, kau tidak akan kembali setelah aku menangkapmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu berharap tidak pernah dilahirkan. Meskipun kesadaran Master Iblis Mojito masih bisa terdengar, tetapi bayangan iblis yang terbentuk oleh jiwanya masih diserap ke dalam cahaya hitam yang bersinar dari mutiara pengumpul jiwa. Mutiara pengumpul jiwa hanya efektif untuk jiwa. Jika Master Iblis Mojito sendiri bukan jiwanya yang datang, maka Xian tidak akan bisa mengalahkannya bahkan setelah 100 tahun. Mojito, yang berada di alam roh, adalah salah satu dari 4 Master Iblis di area Iblis keempat dan merupakan yang terkuat di bawah 2 Raja Iblis. Tidak peduli di daerah Iblis keempat atau Laut Tak Berujung, dia sangat terkenal sehingga semua orang takut padanya. Prajurit biasa menjadi takut setelah mendengar gelar Master Iblis, apalagi ingin melawannya. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Yang King memimpin sekelompok prajurit hebat dari keluarga yang ke daerah Iblis keempat, dan hanya membunuh 1 Master Iblis setelah melewati semua jenis bahaya. Dan di bawah serangan balik mereka terluka parah oleh 3 Master Iblis lainnya sehingga mereka nyaris tidak berhasil kembali ke Laut Tak Berujung. Dan Mojito termasuk di antara Master Iblis yang nyaris membunuh Raja Yang King. Dan sekarang, Xian, seorang prajurit di alam bencana, tidak takut pada Mojito dan hendak menghancurkan jiwa Mojito dengan bantuan mutiara pengumpul jiwa, mengejutkan para prajurit yang hadir di lembah. Bahkan Mo Duanhun terkejut saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Dari tengah citra alam semesta, dia menatap Xian dengan tidak percaya. Para pengawal Sura yang baru saja tiba semuanya merasakan kesadaran Mojito, dan semuanya mendengar tantangan Xian kepada Mojito. Para pengawal Sura ini semuanya terkejut. Beberapa dari mereka menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mata mereka. Gulai dan Gu Jiange meringis di pintu masuk gua. Mereka terlalu terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Di punggung singa guntur angin, He Qingman bahkan lebih terkejut lagi, tidak tahu apa yang terjadi di sana.
Dia belum pernah mendengar tentang mutiara pengumpul jiwa, apalagi mutiara pengumpul jiwa di tangan Si Yan yang dapat mengekang jiwa Mojito. Dia merasa semuanya tidak nyata. Si Yan menjebak jiwa Mojito dengan cahaya hitam, dan menarik jiwa Mojito ke dalam bola kristal hitam di tangannya. Si Yan menutup mata terhadap sekelilingnya, dan dengan dingin menatap cahaya hitam dan jiwa Mojito, yang ditarik ke dalam mutiara pengumpul jiwa. Hebat, hebat, api dingin es itu bersemangat, ini adalah jiwa dari Master Alam Roh. Jiwa orang ini sama kuatnya dengan ratusan ribu jiwa orang biasa yang digabungkan. Dengan mendapatkan jiwa ini, mutiara pengumpul jiwa dapat digunakan untuk memurnikan kekuatan jiwa murni, itu sudah cukup bagi kita. Si Yan tetap diam, memusatkan pikirannya untuk membimbing cahaya hitam itu. Sambil memegang mutiara pengumpul jiwa, dia samar-samar dapat merasakan bahwa ada semacam hubungan antara dirinya dan cahaya hitam itu. Melalui cahaya hitam itu, dia dapat merasakan betapa dahsyatnya jiwa Mojito. Ki jiwa Mojito sebesar lautan dan setinggi gunung. Merasakannya hanya sedetik saja, seseorang akan merasa kagum, dan tidak akan berani lagi melawannya. Jika Si Yan tidak berkemauan keras, dia mungkin akan hancur karena tekanan luar biasa dari jiwa Mojito, dan kemungkinan besar akan melarikan diri. Guncangan pada jiwa terkadang jauh lebih kuat daripada serangan pada tubuh fisik. Tiba-tiba, panggilan yang dipenuhi dengan pemujaan dikirim dari jiwa Mojito dalam cahaya hitam. Jenis aura aneh mulai menyebar di lembah seolah-olah jiwa Mojito sedang memuji sesuatu, seolah-olah sedang berdoa untuk hadiah dari Tuhan. Di lembah, energi iblis kini berkumpul 100 kali lebih cepat. Dan di langit kelabu, retakan yang terlihat muncul. Energi iblis mengalir turun dari retakan seperti banjir yang menerobos pantai. Sebuah tangan putih besar yang kurus tiba-tiba terulur dari retakan itu. Tangan itu seputih batu giok, namun udara iblis yang pekat keluar dari jari-jari dan telapak tangannya. Dalam sekejap, seluruh pulau awan ditutupi oleh udara iblis. Kelima jari tangan putih besar itu melengkung, masing-masing jari sebesar gunung. Mereka muncul entah dari mana dan langsung mengambil jiwa Mojito dalam cahaya hitam. Si Yan, lepaskan dia, Mo Duanhun berteriak di langit. Cepat lepaskan dia, api dingin es juga memberi tahu. Si Yan terkejut. Tanpa ragu, dia langsung memotong kekuatan pikirannya, dan menutupi bagian hitam mutiara pengumpul jiwa dengan satu tangan. Hubungan antara cahaya hitam dan mutiara pengumpul jiwa langsung putus. Tangan putih besar itu mencengkeram secara acak, dan seperti pecahan kaca, tangan itu menghancurkan cahaya hitam yang berasal dari mutiara pengumpul jiwa. Tangan itu tidak bertahan lebih lama, karena tangan itu hanya mencengkeram jiwa Mojito dan meringkuk kembali ke dalam celah. Nak, aku akan mengingat jejak jiwamu. Sebuah suara yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia terdengar dari celah itu. Semua warna cahaya bersinar di celah itu dan udara iblis yang tebal di atas pulau awan mengalir deras ke dalam celah itu. Dalam sekejap, semua udara iblis telah menghilang ke dalam celah itu tanpa jejak sedikit pun. Awan merah tua saat matahari terbenam mulai muncul di langit, berkilau dan indah. Sekarang, hari sudah senja. Keringat dingin muncul di dahi Si Yan. Salah satu tangannya masih menutupi bagian mutiara pengumpul jiwa yang terbuka. Bahkan sekarang, dia tidak berani melepaskan cengkeramannya. Raja Iblis Bosun, avatar kerangka, sambil menggertakkan giginya, Si Yan menatap ke langit, wajahnya tampak serius namun penuh tekad. Tiba-tiba, seluruh lembah menjadi sunyi. Semua prajurit di lembah itu menatap ke atas ke tangan tulang putih besar yang ditarik kembali ke celah di langit. Itu adalah Raja Iblis Bosun, salah satu dari dua supremasi di daerah iblis keempat. Setelah merasakan Master Iblis Mojito terjebak, dia menggunakan kekuatannya untuk merobek ruang dan membawa jiwa Mojito kembali ke daerah iblis. Jika itu bukan tangan tulang putih besar Bosun, jiwa Mojito akan sulit bertahan melawan kekuatan mutiara pengumpul jiwa. Bahkan jika jiwanya berada di alam roh, itu tidak dapat menyingkirkan kendala kolam pengumpul jiwa, dan akan menjadi salah satu dari ratusan ribu jiwa yang diserap oleh mutiara. Kemunculan tangan tulang putih besar Bosun telah mengejutkan semua prajurit di lembah. Di bawah tekanan kekuatan tangan yang sangat merusak, bahkan Mo Duanhun merasa agak tidak berdaya. Untungnya, tujuan Bosun hanyalah untuk membawa kembali jiwa Mojito.
Jika dia benar-benar bertekad untuk berhadapan dengan para prajurit di lembah, maka semua orang di lembah itu mungkin akan mati kecuali Mo Duanhun, yang mungkin dapat menggunakan citra alam semesta untuk melarikan diri. Dengan wajah yang sangat serius, Xi Yan menatap ke atas ke arah cahaya matahari. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Raja Iblis beraksi. Pertama kali dalam perjalanannya menuju Laut Tak Berujung, ketika avatar kerangka Bosun tiba-tiba muncul dan menangkap Xiao Hanyi ke area Iblis keempat. Kali ini, avatar kerangkanya muncul kembali dan menyelamatkan Mojito. Kekuatan luar biasa Bosun benar-benar membuat Xi Yan takut. Tekanan besar pada jiwa orang-orang membuat mereka merasa seperti sedang bertarung melawan dewa yang tak terkalahkan. Tidak heran orang-orang akan dengan mudah menyerah untuk bertarung. Jika bukan karena pikirannya yang luar biasa tangguh, dia akan berlutut di hadapan kekuatan mengerikan Bosun. Mo Duanhun juga sedang memperhatikan retakan yang menutup di langit dengan tatapan serius. Dia menunggu sampai jejak terakhir udara iblis menghilang di pulau awan dan kemudian terbang turun dari langit, berdiri di samping Xi Yan. Tuan Yan, Mo Duanhun membungkuk sedikit, saya diperintahkan oleh kepala keluarga untuk datang ke sini dan membawa Anda ke Pulau Abadi. Xi Yan mengerutkan kening, bagaimana Anda tahu saya masih hidup? Kepala keluarga kami menggunakan 3 tetes darah abadi untuk meramalkan bahwa Anda belum dirasuki oleh api dingin es, dan bahwa Anda akan berada di Pulau Awan sekarang. Oleh karena itu, kami sepakat untuk berdamai dengan keluarga Gu, dan memilih untuk datang ke sini karena kami tahu bahwa Anda juga akan berada di sini. Mo Duanhun mengangguk. Begitu ya, Xi Yan agak terkejut. Ia terkejut dengan metode tuan keluarga Yang, Raja Yang King. Ia hanya menggunakan 3 tetes darah abadi dan tahu apakah Xi Yan masih hidup atau sudah mati. Ini hampir sama kuatnya dengan dewa. Dikatakan bahwa Raja Yang King telah memasuki alam roh setelah ia selesai mengolah energi vitalnya, dan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Tampaknya rumor itu benar sekarang. Apakah kita perlu berurusan dengan Gulai dan putranya terlebih dahulu? Xi Yan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika ia melihat Gulai di sebuah gua di samping mereka. Mo Duanhun mengangguk tanpa ekspresi, lalu meminta pendapat Xi Yan, bagaimana caramu menghadapi mereka? Setelah melihat jiwa Mojito dibatasi oleh mutiara pengumpul jiwa milik Xi Yan, Gulai dan Gu Jiange sudah menjadi pucat. Sekarang, wajah mereka bahkan lebih pucat. Mendengar percakapan antara Xi Yan dan Mo Duanhun, mereka saling memandang dan keputusasaan memenuhi mata mereka. Bagaimana caramu biasanya menghadapi orang-orang yang telah berkolusi dengan penghuni iblis? Xi Yan berpikir sejenak dan mencibir, kedua orang ini menggunakan metode rahasia dari faksi itu dan membantai ribuan orang biasa hanya agar mereka dapat menggunakan jiwa mereka untuk membangun jembatan bagi penghuni iblis, dan kemudian menuntun jiwa Master Iblis Mojito ke sini. Setelah melakukan kejahatan semacam ini, apakah mereka pantas dibunuh? Ya, Mo Duanhun mengangguk, aku akan membunuh Gulai terlebih dahulu dan membiarkan Gu Jiange tetap hidup sehingga kita dapat membawanya kembali ke keluarga Gu. Kemudian, kita akan menggunakan Gu Jiange untuk mengakui apa yang telah terjadi di sini. Pada saat itu, keluarga Gu harus mengakui apa yang telah mereka lakukan. Baiklah, lakukan sesukamu. Xi Yan tersenyum. Tanpa berkata apa-apa lagi, sosok Mo Duanhun perlahan-lahan menjadi kabur saat ia menghilang di bawah tatapan mata Xi Yan. Sementara itu, teriakan melengking terdengar dari lembah di samping Xi Yan. Segera setelah teriakan itu, teriakan Gu Jiange juga terdengar, ayah. Xi Yan terkejut, dan mendapati bahwa sosok Mo Duanhun telah sepenuhnya menghilang. Menengok ke gua, Xi Yan mendapati bahwa Gulai telah meninggal. Darah terus mengalir dari mata, telinga, dan mulutnya. Sosok Mo Duanhun tiba-tiba muncul di pintu masuk lembah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menekan kepala Gu Jiange. Kilatan cahaya hijau keluar dari telapak tangan Mo Duanhun dan masuk ke kepala Gu Jiange. Mata Gu Jiange berangsur-angsur meredup saat dia berteriak kesakitan. Akhirnya, dia berhenti berteriak, dan hanya berdiri di sana dengan kaku. Mencengkeram Gu Jiange dengan satu tangan, Mo Duanhun terbang kembali ke sisi Xi Yan dan melemparkannya ke pengawal Sura sambil memerintahkan, tangkap dia. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga Xi Yan tidak melihat bagaimana Mo Duanhun melakukannya dengan tepat. Dalam sekejap,
Gulai terbunuh dan Gu Jiange berada di bawah kendali Mo Duanhun setelah mengeluarkan beberapa teriakan. Sekarang, Gu Jiange menjadi mengigau karena jiwanya telah dipenjara. Binatang iblis tingkat 6 dari negeri ajaib jahat, singa guntur angin, tiba-tiba turun dari langit, dan mendarat di samping Xi Yan dan Mo Duanhun. Jiwa saudari Xi Yan telah terluka parah. He Qingman, saat turun dari singa guntur angin, berkata dengan cemas, dia tidak sadarkan diri sejak saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Xi Yan segera menuju singa guntur angin. Melihat Xi Yan mendekati mereka, singa guntur angin melolong sambil membuka mulutnya yang tampak ganas dan menatap Xi Yan, memberi isyarat kepadanya untuk tidak mendekat. Tenang, He Qingman menendang singa guntur angin dengan ringan di salah satu sayapnya. Singa guntur angin segera menjadi patuh. Ia hanya menatap Xi Yan tanpa bergerak apapun, ia tampaknya sangat takut pada He Qingman. Xi Yan mendatangi singa petir angin dan melihat Xi Yan yang sudah 3 tahun tidak dilihatnya. Dia masih cantik seperti 3 tahun lalu, tetapi wajahnya pucat sekarang, dan ada bekas darah di bibirnya. Matanya tertutup oleh bulu matanya yang panjang. Kakak Xi Yan tahu bahwa kau ada di kolam dan Gulai akan masuk ke kolam untuk mencarimu. Jadi, dia segera menggunakan roh bela diri reinkarnasinya untuk menghentikan Gulai. Tetapi pada saat itu, Master Iblis Mojito tiba-tiba ikut campur dan menggunakan serangan jiwa untuk melukai jiwanya. He Qingman sangat khawatir, luka jiwa jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik. Dan Master Iblis Mojito berada di alam roh, serangan jiwanya sangat kuat. Aku khawatir kakak Xi Yan tidak akan pernah pulih dari luka ini. He Qingman dan Xia Xinyan sangat dekat. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini bersama Xia Xinyan meskipun tahu bahwa ada bahaya di sini. Setelah Xia Xinyan terluka parah, He Qingman telah mengeluarkan semua jenis pil penyembuh yang ada padanya, dan memberikannya kepada Xia Xinyan. Namun, Xia Xinyan tetap tidak sadarkan diri dan jiwanya masih lemah tanpa tanda-tanda pemulihan. He Qingman mencoba berkomunikasi dengan Xia Xinyan melalui pikirannya, tetapi menemukan bahwa jiwa Xia Xinyan telah menyebar. Tanpa jiwa yang terkonsentrasi, Xia tidak dapat menerima pesan pikiran yang dikirimnya. Setelah menyadari hal ini, He Qingman menjadi lebih khawatir karena tidak tahu harus berbuat apa. Setelah memeriksa Xia Xinyan dengan saksama, wajah Xi Yan tampak serius. Jiwa Xia Xinyan memang telah tersebar, dan itu bisa disebut keadaan manusia sayur di dunianya, dia mungkin tidak akan pernah bisa bangun. Tuan Mo, datanglah dan lihatlah. Xi Yan tiba-tiba menatap Mo Duanhun dan berkata, saya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Mengangguk pelan, Mo Duanhun berjalan perlahan ke arah Xia Xinyan dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh bagian belakang kepala Xia Xinyan. Dari jari Mo Duanhun, kekuatan jiwa sedang ditransmisikan ke dalam pikiran Xia Xinyan. Wajah Mo Duanhun menjadi serius. Hati Xi Yan menegang dan wajahnya berubah warna. Dilihat dari ekspresi Mo Duanhun, Xi Yan tahu bahwa cedera Xia Xinyan pasti lebih parah dari yang mereka duga. Dan itu benar. Tak lama kemudian, Mo Duanhun menarik kembali jarinya dan berkata dengan serius, jiwanya terluka parah dan telah tersebar. Menerima pukulan dari Mojito, bahkan jiwa prajurit di alam nirvana akan hancur dalam sekejap, apalagi jiwa seorang prajurit di alam bumi. Alasan mengapa jiwanya tidak hancur adalah karena roh bela diri reinkarnasinya. Jika bukan roh bela diri reinkarnasi, dia pasti sudah mati sekarang. Tuan Mo, apa yang kamu bicarakan? He Qingman bertanya dengan cemas. Pada saat yang genting, roh bela diri reinkarnasi Little Xia mengumpulkan kekuatan jiwa dari kehidupan sebelumnya, dan membantunya menahan serangan jiwa Mojito. Memori dan kesadaran dari kehidupan sebelumnya dan memori serta kesadarannya akan kehidupan ini menjadi tidak teratur oleh serangan Mojito. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak hanya memiliki memori dari kehidupan ini, tetapi juga dari kehidupan sebelumnya, dan banyak kehidupan lainnya. Memori itu terlalu tidak teratur dan jumlahnya terlalu banyak, menyebabkan jiwanya hancur. Dalam kasus ini, dia tidak mungkin pulih kecuali kita memilah-milah ingatannya. Wajah Xi Yan sedikit berubah, lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Mo Duanhun menggelengkan kepalanya tanpa daya, luka di jiwanya tidak dapat disembuhkan dengan pil. Jika dia dapat memilah-milah ingatan dan kesadaran yang berantakan itu sendiri,
maka dia akan sembuh, tetapi proses ini mungkin memakan waktu 1 tahun, 100 tahun, atau selamanya. Apa? Teriak Hackingman, maksudmu saudari Xinyan mungkin tidak akan pernah bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu. Benarkah? Xian menggertakkan giginya. Tidak mungkin, aku tahu. Mo Duanhun meratap. Keputusasaan memenuhi mata Hackingman. Kemudian, dia menatap Xian dan mulai menyalahkannya. Kau. Itu karena kau. Jika bukan karena kau, saudari Xinyan tidak akan seperti ini. Xian tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Pada saat ini, cincin pembuluh darah mulai bersinar. Xian, yang juga menyalahkan dirinya sendiri, membiarkan kesadarannya memasuki cincin pembuluh darah dan bertanya dengan tidak sabar, apa yang kau tangisi? Itu hanya luka pada jiwanya. Kesadaran api dingin es mencemooh, betapa bodohnya dirimu. Kau memiliki mutiara pengumpul jiwa di tanganmu. Setelah disempurnakan, kekuatan jiwa murni di dalamnya akan menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan jiwa. Selama wanita itu masih hidup, kekuatan jiwa mutiara itu mampu menyembuhkannya dan membuatnya bersemangat seperti sebelumnya. Mata Xian mulai bersinar saat kebahagiaan muncul kembali di wajahnya. Kau tak berperasaan. He Mankuing mencibir, matanya yang cerah tampak dingin. Dia menatap Xian dengan penuh kebencian dan memarahinya, kakak Xinyan seperti ini karenamu, dan kau malah merasa senang. Kau, apakah kau punya hati nurani? Dia terus menatap Xian dengan penuh ejekan setelah dia melihat sedikit ekspresi gembira di wajah Xian. Jelas, dia tidak akan tahu bahwa setelah berkomunikasi dengan Ice Cold Flame, Xian telah menemukan cara untuk menyelamatkan Xinyan. Hackingman hanya berpikir bahwa Xian pasti merasa beruntung, dan segera mulai mengkritiknya. Dia merasa getir di hatinya dan menjadi marah saat melihat Xian tidak tahu berterima kasih. Para pengawal darah sura di dekatnya juga menjadi bingung. Melihat ekspresi gembira di wajah Xian, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Bahkan Mo Duanhun mengatakan bahwa Xinyan akan sulit diobati, jelas bahwa jiwa Xinyan terluka parah. Pada saat ini, melihat Xian yang gembira membuat semua orang curiga dengan niatnya. Hanya Mo Duanhun yang berpikir sebaliknya, dan menatap cincin pembuluh darah di tangan Xian dengan ekspresi serius. Xian menyadari omelan Hackingman, tetapi dia mengabaikannya begitu saja. Kesadarannya berada jauh di dalam cincin, masih berbicara dengan Ice Cold Flame. Untuk mengubah jiwa menjadi kekuatan jiwa murni, bagaimana cara memurnikan mutiara pengumpul jiwa? Sangat mudah. Ice Cold Flame hanya menunggu pertanyaan ini dari Xian, bakar mutiara pengumpul jiwa dalam api khusus, hancurkan semua kotoran jiwa di dalam mutiara pengumpul jiwa. Yang tersisa adalah kekuatan jiwa yang cukup murni untuk diserap. Api khusus. Xian berpikir sejenak, kamu juga salah satu api langit, apakah kamu bisa melakukannya? Tidak, tidak, tidak. Ice Cold Flame segera menjawab, kamu harus menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk membakar kotoran jiwa di dalam mutiara. Meskipun Ice Cold Flame adalah salah satu api langit, itu sangat istimewa. Biasanya, kebanyakan api langit sangat panas, mampu membakar apapun yang ada di jalannya, tetapi api dingin es sangat dingin hingga ke tulang. Api ini memiliki karakteristik yang sangat bertolak belakang, yaitu menyegel segalanya dalam es. Karena mutiara pengumpul jiwa membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikannya, api dari api dingin es tidak akan berguna. Apakah itu berarti aku harus mencari api langit lain untuk memurnikan mutiara ini? Hati Xian mencelos, api langit adalah api yang paling luar biasa di dunia. Jika benar-benar dibutuhkan, di mana aku akan menemukannya? Kau tidak akan membutuhkan api langit. Api dingin es berkata setelah beberapa saat, api di pusat gunung berapi setinggi 100.000 kaki akan cukup untuk memurnikan mutiara. Selama kau dapat menemukan gunung berapi berusia 10.000 tahun, letakkan saja mutiara di tengahnya. Biarkan aku melihatnya dan aku akan tahu apakah ide itu akan berhasil atau tidak. Memasuki pusat gunung berapi berusia 10.000 tahun. Wajah Xian sedikit berubah, aku mungkin akan terbakar menjadi abu di tengah jalan. Wilayah tengah gunung berapi berusia 10.000 tahun itu sangat panas. Jangankan seorang pejuang alam bencana, bahkan seorang pejuang alam bumi, atau seorang pejuang alam nirwana yang kuat,
mungkin tidak akan mampu bertahan jika ia dengan gegabah memasuki pusat gunung berapi berusia 10.000 tahun. Saran api dingin es membuat Xian sangat putus asa. Hei, aku berbicara denganmu. He Kuikman berdiri di depan Xian dengan bangga, dengan dadanya yang montok dan menggoda. Matanya masih dingin saat dia melotot ke arah Xian. Apa, kamu bisu? Atau tidak bisa berkata apa-apa? Xian, yang sedang berdiskusi mendalam dengan Ice Cold Flame, tiba-tiba terbangun karena teriakan He Kingman. Tentu saja dia tidak tahu apa yang dikatakan He Kingman. Xian masih memiliki beberapa pendapat yang baik terhadap He Manxing. Ketika tubuh Xia Xinyan jatuh dari langit, wanita inilah yang memerintahkan binatang iblisnya untuk menyelamatkan Xia Xinyan. Kalau tidak, bahkan jika jiwa Xia Xinyan pulih di masa depan, tubuhnya akan setengah terbuang sia-sia. Karena itu, Xian merasa sedikit berterima kasih kepada He Kingman, dan dia juga tahu bahwa He Kingman sangat khawatir terhadap Xia Xinyan. Jadi Xian tidak mempermasalahkan sikap He Kingman yang tidak ramah. Kakak Xinyan dalam keadaan seperti ini, dan kamu senang. He Kingman menggertakkan giginya, aku belum pernah melihat pria yang tidak berperasaan sepertimu. Di Laut Kiara, Suster Xinyan adalah gadis yang paling diinginkan, entah berapa banyak pemuda yang menaruh hati padanya. Ada terlalu banyak yang lebih tampan, dan lebih kuat darimu. Tapi hanya untukmu, dalam 3 tahun ini, Suster Xinyan telah berjuang melawan keluarga Gu dan Dongfang selama ini. Mengetahui bahwa kau datang ke Pulau Awan, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk datang dan menemukanmu. Dan karenamu, dia sekarang seperti ini. Tapi kau diam-diam merasa senang. Kau benar-benar kejam dan tidak tahu berterima kasih. Yang paling tidak tahu malu dari semuanya. Semakin He Kingman memikirkannya, semakin dia tidak menyukai Xian. Jadi, dia menghinanya dengan kejam. Xian tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis karena omelannya yang keras. Dia merasa bahwa wanita ini memiliki beberapa masalah di dalam, dan dia menilai situasi tanpa mengetahui apapun, orang yang sangat keras kepala. Jadi Xian sekali lagi terdiam, dan memilih untuk terus mengabaikannya. Bagaimana cara memasuki pusat gunung berapi berusia 10.000 tahun? Xian bertanya. Apakah kau lupa tentang aku? Ice Cold Flame menjawab dengan bangga, dengan energi dinginku sebagai perlindungan, gunung berapi macam apa yang tidak bisa kau masuki? Bagaimana mungkin api bumi bisa melawanku? Dengan aku melindungimu, apa yang perlu kau takutkan? Xian segera menyadari kebenarannya. Karena luka-luka Xia Xinyan, pikirannya agak kacau. Dia benar-benar lupa tentang betapa menakutkannya energi dingin Ice Cold Flame. Dulu, Pulau Menluo adalah daratan tempat gunung berapi berkumpul. Bahkan tempat seperti ini masih menjadi pulau es di bawah energi dingin Ice Cold Flame. Di seluruh dunia ini, gunung berapi macam apa yang tidak bisa dimasukinya? Aku mengerti sekarang. Pikiran Xian berangsur-angsur tenang, dan sekali lagi ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Tegur He Kingman sambil menggertakkan giginya, aku benar-benar belum pernah melihat orang sepertimu. Sungguh malang bahwa Suster Xinyan benar-benar memujimu selama ini benar-benar membuka mataku. Bagaimana mungkin orang pintar seperti Suster Xinyan menyukai pria sepertimu? Aku benar-benar merasa tidak adil padanya. Sementara He Manxing mengejeknya begitu lama, dia melihat Xian tersenyum lagi. Ini benar-benar membuat amarahnya meledak. Jika Mo Duanhun tidak di sampingnya, dia mungkin tidak bisa menahan diri dan menyerang Xian untuk memberinya pelajaran. Apakah menyenangkan bagimu untuk berbicara sendiri? Kesadaran Xian kembali dari cincin pembuluh darah dan dia melirik He Kingman sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu orang lain, setelah dianiaya dan dimarahi begitu lama, mereka akan merasa sedikit kesal dari dalam. Xian juga tidak terkecuali. He Kingman sama sekali tidak mengerti situasinya, dan secara subjektif menganggapnya sebagai penghancur hati yang tidak berperasaan dan tidak setia. Dia menggertakkan giginya dan memarahinya selama beberapa menit, dan melihatnya tidak responsif, dia terus memarahinya. Ini membuat Xian merasa bahwa wanita ini benar-benar tidak waras. Kau, He Manxing menunjuk Xian, dia bernapas cepat sementara payudaranya terangkat tinggi, melengkung dalam bentuk yang menggoda. Dia sangat kesal saat itu sehingga dia benar-benar tidak bisa berbicara. Xian menatapnya dari samping.
Dia tahu bahwa wanita ini memiliki tubuh yang seksi, dan penampilannya pasti juga luar biasa. Tetapi saat ini pikirannya tidak memikirkan hal ini, jadi dia terlalu malas untuk mengganggunya. Setelah melirik He Qingman sekali, dia memalingkan kepalanya untuk bertanya pada Mo Duanhun di sampingnya, apakah ada gunung berapi berusia 10.000 tahun di sekitar sini? Tidak ada yang dekat. Mo Duanhun tertegun, tetapi dia merenung sejenak, tetapi ada beberapa di Laut Kiara. Gunung berapi berusia 10.000 tahun terbesar berada di Pulau Awan Api yang dikendalikan oleh negeri ajaib jahat. Nona He seharusnya sangat berpengetahuan tentang daerah ini, karena penguasa Pulau Awan Api saat ini adalah He Luo, ayahnya. Xian linglung sejenak dan ekspresinya langsung menjadi aneh. Dia menoleh dan menatap He Qingman sekali lagi. He Qingman masih marah, dia mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah Xian, apapun yang ingin kau lakukan, aku tidak akan membantumu. Dasar penghancur hati yang tidak setia dan tidak berperasaan, hanya melihatmu membuatku kesal. Kemudian, tubuh He Qingman yang cantik dan seksi bergerak dengan santai, dan dalam sekejap, dia sudah duduk di atas singa guntur angin. Dengan menggerakkan kakinya yang panjang dan indah, He Qingman berteriak, "Ayo pergi." Tunggu, Xian mengerutkan kening, dia tiba-tiba menghalangi singa guntur angin dan mengangkat kepalanya untuk melihat He Qingman, yang duduk tinggi di atas singa guntur angin, dan berkata, "Kau boleh pergi, tetapi Xinyan harus tinggal bersamaku." "Apa yang memberimu hak itu?" Mata He Qingman berubah dingin, "Kakak Xinyan ikut denganku, dan sekarang jiwanya terluka parah, aku harus menggunakan kecepatan tertinggi untuk mengawalnya kembali ke keluarga Xia. Ketika keluarga Xia tahu bahwa kakak Xinyan telah terluka begitu parah, mereka pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menemukan cara untuk menyelamatkannya. Tidak sepertimu, mereka tidak akan pernah melakukan apa-apa dan bahkan akan bersukacita." Singa guntur angin siap bergerak. He Qingman duduk di atas, dan dengan merendahkan menatap Xian sambil mengejeknya dengan kata-katanya. Singa guntur angin level 6 menyadari kemarahan majikannya. Mata merah gelapnya yang seukuran lonceng menatap tajam ke arah Xian, dan mengangkat kepalanya untuk melepaskan raungan marah. Binatang iblis level 6 sebanding dengan prajurit alam nirvana, setelah raungan marah singa guntur angin ini, dua bilah angin terbentuk, dan melesat ke arah Xian. "Binatang bodoh!" teriak He Qingman saat sorot matanya sedikit berubah. Mo Duanhun mendengus dingin dan seperti hantu, muncul di depan singa guntur angin. Dia mengulurkan tangan besarnya dan benar-benar memegang bilah angin. Kemudian sambil mengerutkan kening, dia kembali menatap He Qingman, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk mendisiplinkan binatang iblismu?" "Ini salah paham." He Qingman terkejut saat dia buru-buru menghentakkan kakinya. Dia menginjak kepala singa guntur angin, diam-diam memarahi betapa bodohnya binatang iblis ini. Dengan Mo Duanhun yang begitu dekat, singa guntur angin sudah tenang, ia buru-buru berbaring lagi dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap Mo Duanhun karena takut ia akan bertindak kejam. Seekor binatang iblis tingkat 6 telah memperoleh sedikit kebijaksanaan. "Tinggalkan Xinyan." Dengan wajah muram, Xian berdiri di depan singa guntur angin, dan menatap He Qingman dengan dingin. "Bahkan jika kau adalah anggota keluarga Yang, kau tetap tidak berhak memerintahku." He Qingman berkata sambil menggertakkan giginya, "Kakak Xinyan ikut denganku, jadi dia harus pergi bersamaku. Aku tidak akan pernah menyerahkan kakak Xinyan kepada pria tak berperasaan sepertimu. Aku bisa menyelamatkannya." Xian berkata dengan suara berat. "Kau bisa menyelamatkannya." He Qingman tertegun sejenak, tetapi kemudian berkata dengan nada meremehkan, "Bahkan Tuan Mo tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Kemampuanmu tidak bagus, tetapi nada bicaramu sungguh arogan. Tuan Muda Yan, apakah kau ingin pergi ke Pulau Awan Api?" Mo Duanhun melihat bahwa pada tingkat ini tidak akan ada akhir dari perdebatan ini, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Jika kamu akan pergi ke Pulau Awan Api, maka kamu tidak perlu memindahkan Xia. Nona He seharusnya juga kembali ke Pulau Awan Api, kita bisa pergi dengan cara yang sama." Setelah Mo Duanhun mengatakan itu, Xian merenung sejenak dan juga setuju, "Aku akan pergi ke Pulau Awan Api, Tuan Mo, bagaimana denganmu? Sebelum kita kembali ke Pulau Abadi, aku akan terus mengikutimu." Mo Duanhun menjawab, "Baiklah kalau begitu."
Xian mengangguk, dan berjalan menuju satu-satunya kelelawar darah Qian level 6 yang ada di sana. Kalau begitu kamu bisa mengantarku ke Pulau Awan Api. Baiklah, di dalam lembah, air di kolam pengumpulan jiwa telah berubah menjadi transparan. Semua jiwa di dalam kolam diserap ke dalam mutiara pengumpulan jiwa. He Qingman tampaknya sangat tidak menyukai Xian. Setelah mendapatkan persetujuan Mo Duanhun, dia menunggangi singa guntur angin dan segera terbang ke udara bersama Xia Xinyan. Mereka berangkat dari Pulau Awan lebih dulu dari yang lain. Xian berada di lembah. Dia duduk di kelelawar darah biru dan sedang menunggu sesuatu. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada lagi jiwa di dalam kolam pengumpulan jiwa, dia meludah beberapa kali lagi ke mutiara pengumpulan jiwa. Begitu ludah jatuh di mutiara, itu segera terbentuk menjadi lapisan tipis putih yang sepenuhnya menutupi mutiara pengumpulan jiwa. Begitu mutiara pengumpulan jiwa sepenuhnya dibungkus oleh lapisan tipis, kemampuannya untuk menyerap jiwa juga terhalang. Mo Duanhun hanya berdiri di sampingnya sambil menonton tindakan Xian. Dia melihat bahwa mutiara pengumpulan jiwa di tangan Xian menyerap semua jiwa dari kolam pengumpulan jiwa. Ketika dia melihat Xian meludahi mutiara pengumpul jiwa, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Namun, dari awal hingga akhir, Mo Duanhun tidak bertanya tentang apapun. Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Setelah menyelesaikan semuanya, Xian dengan hati-hati menyimpan mutiara pengumpul jiwa dan akhirnya tersenyum pada Mo Duanhun. Mo Duanhun mengangguk. Dan gelombang kekuatan pikiran dikeluarkan setelah itu kelelawar darah Qian di bawahnya segera melebarkan sayapnya dan terbang ke arah singa guntur angin. Kelelawar darah Qian level 6 memiliki kecepatan terbang yang sangat cepat. Namun, Mo Duanhun tidak terburu-buru tetapi sebaliknya, dia membuat kelelawar darah Qian melambat sehingga kelelawar darah Qian level bawah lainnya dapat mengejar. Di depan mereka, singa guntur angin yang ditunggangi He Qingman, juga tidak terbang dengan sangat cepat. Tampaknya sedang menunggu Mo Duanhun. Meskipun He Qingman tidak menyukai Xian, dia tahu bahwa ini masih Laut Heng Luo, itu tidak di bawah kendali negeri ajaib jahat dan mereka bahkan mungkin bertemu dengan para pejuang kuat dari Sekte Tiga Dewa, keluarga Gu, atau keluarga Dongfang. Sebelum memasuki Laut Kiara, dia tidak berani terlalu jauh dari Mo Duanhun. Pulau Awan tidaklah kecil, setelah Xian pergi ke darat, masih butuh beberapa hari baginya untuk sampai ke lembah. Namun, begitu dia duduk di kelelawar darah Qian, itu berkali-kali lebih cepat terbang dari atas lembah menuju luar Pulau Yunxia. Hanya dalam waktu sekitar setengah jam, kelelawar darah Qian sudah terbang di luar Pulau Awan. Setelah meninggalkan Pulau Awan, Xian baru saja akan berbicara, ketika dia melihat ke bawah dan tiba-tiba melihat sebuah perahu yang dikenalnya. Sambil menunduk dengan merendahkan, dia samar-samar dapat melihat bahwa di samping tumpukan kargo yang berantakan di belakang, ada sosok cantik yang samar-samar berdiri di sana. Sosok itu memiliki rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin sehingga membuatnya tampak cantik. Xian mendesah dalam benaknya, dia tampak sedikit muram. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Di laut, perahu itu berlayar perlahan. Di geladak, Jet, Nano, dan yang lainnya semua mengangkat kepala. Mereka menunjuk ke arah kelelawar darah Qian yang terbang di atas sambil berteriak. Lihat, kelelawar darah Qian. Kelelawar darah Qian dari keluarga Yang. Penjaga darah Sura, yang berada di penjaga darah Qian di posisi paling depan pastilah Raja Sura Mo Duanhun. Hei, mengapa ada dua sosok? Kelelawar darah Qian yang diduduki Mo Duanhun seharusnya level 6. Kelelawar darah Qian itu ada di depan yang berarti itu seharusnya milik Raja Sura Mo Duanhun, tetapi siapa orang lain yang bersamanya? Entahlah, itu sangat jauh sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Itu pasti tokoh paling terhormat dalam keluarga Yang. Kalau tidak, mereka tidak akan punya hak untuk menunggangi kelelawar darah Qian level 6. Kelelawar darah Qian telah meninggalkan Pulau Awan, aku ingin tahu bagaimana negosiasi antara keluarga Yang dan Gu berjalan. Bagaimana lagi, menurutmu keluarga Gu berani melawan keluarga Yang? Sulit untuk mengatakannya. Ketika kita meninggalkan Pulau Awan, bukankah kita melihat pulau itu diselimuti kegelapan? Mungkin sesuatu terjadi di Pulau Awan. Siapa peduli? Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya bertugas mengantarkan barang-barang ke sini. Petik 2. Sambil melihat ke langit, Jet,
Nano, dan yang lainnya mengobrol di antara mereka sendiri. Sementara di sudut perahu, Charmon dan Huo Jie cemberut. Mereka juga mengangkat kepala untuk melihat ke langit dan memperhatikan dua sosok kabur di atas kelelawar darah Qian. Linda berdiri di tempat Si Yan sering duduk, linglung. Dia tidak melihat ke langit dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hei, orang itu, mata Jet sangat tajam. Setelah menatap kelelawar darah Qian di depan untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Jet, apa yang kamu teriakkan? Nano bertanya dengan santai. Tidak ada. Jet menggelengkan kepalanya. Dia menduga bahwa matanya salah. Ketika dia ingin melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa kelelawar darah Qian sudah jauh, dia tidak bisa lagi melihat sosok di atas. Setelah ragu-ragu sejenak di dek, Jet diam-diam datang ke tempat Linda berada. Melihat Linda masih berdiri di sana dengan linglung, Jet mendesah pelan dalam hati. Ia datang untuk mencoba membujuknya, saudari Linda, dia tidak akan kembali. Sebelum kita pergi, bukankah kita sudah menunggu selama 2 hari? Dia tidak datang, artinya dia tidak akan pernah kembali. Saudari Linda, lupakan saja dia. Mata Linda yang linglung perlahan menjadi tenang kembali. Ia melirik Jet dan bertanya dengan ringan, apa yang kau lakukan di sini? Jet ragu-ragu. Katakan saja, Linda mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Kelelawar darah Qian milik keluarga yang baru saja terbang di atas kepala kita. Saudari Linda, apakah kau menyadarinya? Sambil menggelengkan kepalanya, Linda berkata, aku tidak menyadarinya, mengapa? Di kelelawar darah Qian yang memimpin, ada 2 orang. Jet melanjutkan. Jadi ada 2 orang, apa hubungannya dengan kita? Alis Linda yang cantik berkerut saat dia berkata dengan tidak sabar, Jet, jika ada sesuatu yang harus kamu katakan, tidak bisakah kamu mengatakannya secara langsung? Kamu terus bergumam, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kelelawar darah Qian yang memimpin selalu berada di level tertinggi. Orang-orang yang menungganginya juga harus menjadi tokoh yang paling terhormat. Dikatakan bahwa kali ini, orang yang memimpin prajurit keluarga yang adalah kepala dari 3 Raja Sura, Mo Duanhun. Satu-satunya orang yang duduk di kelelawar darah Qian level 6 itu seharusnya Mo Duanhun, tetapi yang satunya. Ketika Jet sampai pada bagian ini, dia berhenti lagi. Linda menjadi sedikit kesal saat dia berteriak dingin, bisakah kamu menghentikannya? Apa yang ingin kamu katakan? Kakak Linda, kamu tahu bahwa mataku cukup tajam, kan? Jet tersenyum kecut. Mehem, matamu yang sembunyi-sembunyi cukup tajam. Linda mengangguk sementara wajahnya masih mempertahankan ekspresi dingin, kenapa? Aku tidak tahu apakah aku salah. Wajah Jet dipenuhi dengan senyum pahit, menurutku orang lain yang duduk bersama Raja Sura Mo Duanhun, seharusnya Si Yan. Tubuh Linda yang halus bergetar saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seseorang yang dapat duduk bersama Mo Duanhun bukanlah sosok yang normal. Aku mungkin benar-benar salah. Si Yan hanya berada di alam bencana. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama Mo Duanhun. Saudari Linda, anggap saja aku sedang berbohong, aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Melihat tubuh Linda yang halus bergetar dan ekspresinya berubah drastis, Jet terkejut dan dia segera mencoba menghiburnya. Linda sudah linglung. Matanya tidak fokus sementara dia menatap kosong ke arah kelelawar darah Qian di langit yang sudah terbentuk menjadi titik-titik hitam. Ekspresinya sangat rumit. Mungkinkah itu benar-benar dia? Apakah Paman Xiao masih hidup? Di kelelawar darah Qian, Si Yan tiba-tiba berbicara entah dari mana. Mo Duanhun benar-benar berbeda. Dalam perjalanan, dia terdiam, dia tidak bertanya apapun tentang bagaimana dia bisa lolos dari penyitaan Ice Cold Flame, atau metode apa yang dia gunakan untuk menekan jiwa Demon Master Mojito. Si Yan menyiapkan banyak kebohongan yang awalnya dimaksudkan untuk digunakan melawan interogasi Mo Duanhun, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mempersiapkan apapun. Orang ini jelas penasaran, tetapi dia menahan diri dan tidak bertanya tentang apapun. Ini membuat kebohongan yang disiapkan Si Yan, sama sekali tidak berguna. Mo Duanhun dan Xiao Hanyi sama-sama Raja Sura dari keluarga Yang, tetapi kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan Xiao Hanyi. Xiao Hanyi sombong dan kurang ajar, dia juga penggila kultivasi.
Tetapi begitu dia punya waktu luang, dia masih akan bercanda dengan Xian dengan cara yang tidak sopan dan bahkan bercanda tentang hubungan Xian dan Xia Xinyan. Tetapi Mo Duanhun berbeda. Orang ini hampir seperti sepotong kayu. Sejak Xian menunggangi Qian Bloodbath, dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak berbicara atas kemauannya sendiri, tetapi Xian masih ingin tahu beberapa hal tentang keluarga Yang dan tentang Xiao Hanyi. Karena Yang Qingdi dapat meramalkan bahwa dia masih hidup, maka dia pasti dapat meramalkan tentang Xiao Hanyi. Xian sangat menghargai Xiao Hanyi dan dia benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padanya, oleh karena itu, dia bertanya. Hidup, Mo Duanhun menjawab dengan tegas dan sederhana. Xian tersenyum kecut, di Pulau Abadi, atau daerah iblis. Di daerah iblis keempat, dia ditawan untuk sementara. Kepala keluarga sudah pergi ke daerah iblis keempat untuk menyelamatkannya. Mo Duanhun menoleh untuk melihat Xian sekali, dan akhirnya mengucapkan beberapa kalimat lagi. Kali ini ketika avatar kerangka Raja Iblis Bosun muncul kembali, mengapa dia kembali begitu cepat? Mengapa dia tidak menyerang kita? Jika avatar kerangka menyerang melalui dimensi, kekuatan penuhnya tidak dapat sepenuhnya dikeluarkan. Ditambah lagi, setelah serangan itu, dia akan sangat rusak setelahnya. Mo Duanhun menjelaskan, lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan lagi, dan dia tahu bahwa aku membawa citra alam semesta bersamaku. Jadi itu sebabnya. Xian mengangguk, Master Iblis Mojito menggunakan metode khusus agar jiwanya muncul di tempat ini. Dia dipanggil ke sini dengan mengorbankan ribuan jiwa. Dia dipanggil ke sini oleh ayah dan anak Gulai dan Gu Jiange, jadi dia tidak dibatasi oleh aturan dimensi. Xian tidak menyebutkan mutiara pengumpul jiwa, dia hanya menyalahkan semuanya pada ribuan jiwa sipil yang dibantai di bawah perintah Gulai dan Gu Jiange. Dia mengisyaratkan bahwa kedatangan Mojito tidak memengaruhi jiwanya dan setelah itu, ketika dia kembali ke area iblis keempat, dia tetap tidak mengalami banyak luka. Hal-hal yang menyangkut dirimu, Ice Cold Flame, dan apa yang terjadi di dalam lembah, kamu dapat menjelaskannya secara terperinci saat kamu kembali ke Pulau Abadi dan bertemu dengan kepala keluarga. Mo Duanhun mengangguk, lalu menyipitkan matanya, aku tidak ingin bertanya banyak hal. Namun, jika kamu memilih untuk memberitahuku atas kemauanmu sendiri, aku akan mendengarkan. Jika kamu ingin mendengarkan, aku dapat memberitahumu beberapa hal. Jika kamu tidak tertarik untuk mendengarkan, maka aku juga tidak tertarik untuk memberitahu. Xian terkekeh. Dia merasa bahwa lelaki tua Mo Duanhun cukup menarik. Dia jelas ingin tahu, tetapi dia tidak bertanya langsung. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia mengikuti aturan, atau hanya memiliki temperamen yang aneh. Bibir Mo Duanhun berkedut dan ekspresinya berubah aneh. Setelah hening sejenak, dia akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mengatakannya. Ice Cold Flame ada di dalam tubuhku. Itu tidak menguasaiku, tetapi aku juga tidak bisa mengalahkannya. Saat ini, kita hidup berdampingan dengan damai. Xian menyeringai, lalu berkata dengan ringan. Mata Mo Duanhun berbinar. Ia menatap Xian dalam-dalam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya mengangguk pelan, memang benar begitu. Kudengar untuk menyatu dengan Ice Cold Flame, kau butuh 9 harta karun yang sangat berharga dan berwatak yang. Apakah keluarga yang punya harta karun seperti itu? Xian tersenyum. Ya, tapi hanya 3. Mata Mo Duanhun menjadi semakin cerah, meskipun itu belum cukup untuk saat ini, tapi begitu kau bertemu dengan kepala keluarga, ia pasti akan berusaha keras untuk mengumpulkan sisanya untukmu. Begitu kau cukup mampu untuk menjinakkan Ice Cold Flame, semua bahan yang tidak kau miliki, keluarga yang akan memikirkan cara untuk mendapatkannya untukmu. Hehe, aku susah payah datang ke laut tak berujung. Tentu saja tidak sia-sia.